Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام وفي الوصل البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن عالمي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدار الآمين. فلا يطيل الأمل بالسيف يصوف العمل ويفول عن الاستعداد للموت إلا أحمق مغرور. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه يعني حسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فلا يطيل الأمل dan tidaklah memanjangkan angan-angannya dan menunda amal solehnya. Wa yawful 'anil akhirah 'anil istidad, sehingga dia lalai dari bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Illa ahmaq maghur, kecuali orang dungu yang tertipu. Jadi orang yang banyak angan-angan, targetnya itu sangat banyak sekali, akhirnya dia menunda-nunda amal soleh dan lalai dari persiapan untuk menghadapi kematian. Orang yang seperti ini, kata beliau, ahmaq maghur, orang dungu yang tertipu. Bukan orang cerdas, tapi orang dungu yang tertipu. Kenapa dibilang dungu? Karena dia memikirkan sesuatu yang akan dia tinggalkan, tapi tidak fokus kepada yang pasti akan dia tempati, yaitu akhirat. Dia nggak fokus ke sana. Sementara Nabi SAW bersabda, al-kayyis man dana nafsah, orang cerdas itu adalah orang yang senantiasa introspeksi dirinya. Senantiasa introspeksi diri. Itu orang cerdas. Karena introspeksi itulah wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal, bekerja untuk persiapan setelah kematian. Yaitu pekerjaan dia itu, perbuatan dia itu kebanyakan untuk akhirat. Ini orang cerdas. Kalau kita bahas masalah cerdas ya, cerdas itu sifat positif. Sifat positif. Semua orang ingin dibilang dia cerdas, dan paling benci dibilang dia dungu atau tolol, paling gak suka. Tapi paling senang dibilang cerdas. Semua orang seperti itu. Tanda cerdas itu baik, positif. Cuman cerdas yang positif ini adalah cerdas yang menyebabkan dia mendapatkan kebahagiaan. Kalau cerdas itu membuat dia menderita, maka bukan dibilang cerdas. Namanya orang cerdas tapi tertipu. Kalau cerdas itu bikin dia menderita di akhirat, ini bukan cerdas.
tapi cerdas yang tertipu alias lugu. Ya. Karena itulah, karena ada orang, ya, seperti pada berita itu, ini anak waktu kuliah dia itu dapat nilai IB tertinggi. Cuma pinternya dia bisa membobol, menghack ya, keamanan universitas, sehingga dia ini selama berapa tahun bebas bayar. Kenapa? Karena dia tertulis di komputer itu dia sudah bayar, dulu nggak pernah bayar. Saking cerdasnya, bisa menghack komputer. Mungkin orang-orang anggap pinternya dia, tapi ini dulu jangan dianggap yang seperti ini adalah kecerdasan yang membawa bahagia. Tidak. Cerdas dia membawa derita. Suatu kali dia daftar ke suatu perusahaan. Perusahaan ini model kerja bagian IT. Nah, yang jelas di sana ahli-ahli sudah. Setelah dicek, ini anak memang pintar, tapi dia attitude-nya nggak baik. Perilakunya nggak pas, karena sebagian besar dia sekolah itu menipu universitas yang dia belajar di situ. Dia nggak pernah bayar, tapi tertulis bayar terus, karena menghack keamanan komputer universitas, sehingga nama dia itu termasuk yang bayar terus tiap semester, dan nggak pernah bayar. Maka akhirnya ditolak sama perusahaan. Kamu pintar memang, cerdas, tapi attitude engkau, yaitu perilaku engkau, kepribadian itu buruk. Kami nggak terima itu. Yang kami terima itu bukan yang cerdas saja, tapi yang jujur dan terpercaya. Kalau sudah dia berani seperti ini di universitas, kayak apa nanti di perusahaan? Kayak apa nanti ketika dia pasti pecat, tahu rahasia-rahasia perusahaan, bisa habis perusahaan, bangkrut gara-gara dia. Karena gak pernah dipercaya. Ini namanya orang cerdas, tapi gak cerdas. Cerdas duniawi, tapi gak cerdas ukhrawi. Dan cerdas yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad itu cerdas yang benar-benar cerdas. Cerdas yang gak menjadikan orang cerdas itu pintar untuk korupsi atau apa. Cerdas yang gak membodohi orang, tapi cerdas yang bikin dia selamat dari kehidupan yang fana ini menuju akhirat. Itu cerdas yang benar. Sehingga kata Nabi, Al-Qayyis, orang cerdas itu yang sering introspeksi diri, ya, sehingga untuk besok dia lebih baik. Untuk besok dia lebih baik. Pedagang aja, orang yang berdagang itu dia harus introspeksi tokonya pasti. Kapan itu? Biasanya waktu sepi. Kalau nggak gitu nggak berkembang. Ya. Waktu mau tutup toko tuh dia periksa barang yang jarang laku apa. Oh ini berarti dikurangin harganya. Sebab kalau kadaluarsa repot nanti, dikurangin harga biar laku. Yang sering laku, yang banyak laku, nah ini bisa dinaikkan sedikit dan kita datangkan lebih banyak lagi. Yang nggak pernah laku, oh ini bisa dibuat beli ini gratis ini. Yang nggak pernah laku ini dibuat gratisan aja. Tapi yang sering laku kita mahalkan dikit lah, sehingga istilahnya ada promo padahal sama aja harganya. Dibilang diskon padahal nggak ada diskon. Itu namanya cerdas berbisnis. Orang yang ingin berkembang di dalam niaganya harus cerdas. Cara cerdas muhasabah, introspeksi. Nah, seseorang muslim kalau dia mau berkembang imannya, bertambah baik amalnya, dia harus introspeksi. Kayak apa cara introspeksi itu, Ustaz? Introspeksi ini artinya tafakur antara engkau dengan Allah. Ya.
engkau lihat amal Anda sehari ini lebih banyak solehnya apa bejatnya? Pikir. Lebih banyak ingatnya apa lalainya? Itu Anda pikir. Tapi waktunya pilih yang pas. Kapan waktu yang pas untuk muhasabah, introspeksi? Waktu sepi. Pedagang itu pas banyak membeli, nggak bisa dia introspeksi. Dia nunggu sepi dulu. Seseorang yang ingin introspeksi diri, tunggu semua tidur. Anak-anak nggak ribut lagi. Istri istirahat, tinggal Anda sendiri tengah malam. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat hajat, tafakur. Hari ini lebih banyak amal taat apa maksiat? Amal taat yang belum bisa dikerjakan, besok harus dikerjakan. Kemaksiatan yang belum bisa Anda tinggalkan, stop, besok harus bisa Anda tinggalkan. Kemudian tafakur kepada apa? Di dunia ini apa yang saya cari? Saya ini hidup untuk apa sih? Pikir. Karena nggak mungkin Anda disamakan dengan hewan, nggak mungkin. Hewan itu makan, tidur, kawin, mati, itu hewan. Anda manusia lebih mulia dari hewan. Berarti untuk Anda itu ada tujuan khusus yang tidak disamakan dengan hewan. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka ibadah kepadaku. Nah, sekarang ibadah saya kayak apa? Persiapan saya ini sudah sesuai enggak dengan fungsi saya sebagai manusia? Pikir. Nah, waktu itu Anda bisa mengetahui betapa banyak lalainya kita kepada Allah dan betapa banyak nikmat Allah pada kita. Dikasih terus kita ini sama Allah, tapi kita balas dengan kelalaian. Akhirnya nyesel ya, nangis. Besok harus lebih baik. Besok harus baik. Maka besoknya baik. Ini orang cerdas. Karena dia itu sering muhasabah, maka wa amila lima ba'dal maut. Dia akan banyak beramal untuk masa setelah kematian. Karena memang kampung halamannya di sana. Kampung halamannya akhirat, bukan sini. Wal ajiz, adapun orang yang lemah akal, ya, lemah iman. Siapa itu? Man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang mengikutkan nafsunya untuk nurutin keinginan-keinginannya. Pengen ini, ayo, pengen ini harus. Seakan-akan semua yang diinginkan harus tercapai. Semua yang diinginkan harus tercapai. Oh, saya pengen punya ini, kejar ya. Pengen ini, kejar. Tidak boleh, tidak dapat. Itu namanya orang lemah akal. Kenapa lemah akal? Karena dia terlalaikan dari sesuatu yang itu tugasnya apa? Ibadah. Dia lalai dari tugasnya, tapi malah sibuk dengan sesuatu yang bukan tujuannya. Lebih parahnya lagi, watamanna 'alallahil amani. Dia banyak punya angan-angan kepada Allah. Insyaallah Allah Maha Pengampun. Ya, masa muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini dari mana model ini? Dari mana itu prinsip dia pegang? Masa muda foya-foya. Kalau sudah tua kaya raya, nanti mati masuk surga. Ini dari mana dia? Ini kebanyakan meracuni pikiran anak muda sekarang. Apalagi kalau sudah yang dia dengar itu, yang ngamalkan ini dapat surga ini, yang ngamalkan ini, wah itu tuh yang dibaca, sehingga wah, surga terus saya ini. Alhamdulillah ahli surga terus. Dia tidak pernah baca hadis-hadis tentang hal-hal yang menyebabkan orang masuk neraka, tidak pernah. Yang dia baca cuma fadilah-fadilah. Yang sholat tahajud pahalanya sekian. Yang itu pahala paling
pinter, tapi nggak pernah hitung dosa. Padahal, kalau kita mau teliti, amal baik itu untuk tertulis pahala sangat sulit. Sangat sulit. Anda sholatnya, kalau nggak sesuai fikih, maka sholat Anda batal. Kalau batal, wajib diulang. Nggak diulang, punya utang di sisi Allah. Punya utang dosa, dan meninggalkan sholat. Belajar ada fikih, sholat sesuai fikih. Apakah sah? Dapat pahala? Belum tentu. Pahala itu didapat ketika sholatnya diterima. Kapan sholat diterima? Kalau memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, sesuai syariat, sesuai fikih. Yang kedua, makanan halal. Makanan haram mau diterima sulit. Yang ketiga, harus ikhlas. Ikhlas. Yang keempat, tidak riya. Yang kelima, tidak ujub, tidak bangga sudah beramal. Gara-gara sudah sholat merasa dia bangga sudah bisa beramal, kagum dengan amalnya, habis pahala. Itu banyak syarat. Itu baru sholat, belum yang lain. Tapi kalau dosa, sampai lihat haram, scroll HP lihat haram, walaupun gak ikhlas tetap tertulis. Gak perlu ikhlas kalau sudah bermaksiat, Pak, langsung ketulis. Ya, kalau dosa tanpa syarat ketulis langsung. Tapi pahala perlu syarat banyak. Sehingga di sini jangan sering hitung pahala, hitunglah dosa. Tapi pertanyaan yang paling inti cuma satu. Tahukah Anda maksiat? Banyak orang nggak kenal maksiat, tiap hari maksiat tapi nggak pernah merasa dirinya maksiat. Dianggap dosa itu zina, minum khamr, itu aja dosa, yang lain bukan dosa. Padahal dosa mata itu banyak, dosa lidah banyak, dosa hati banyak, dosa perut banyak, dosa tangan, dosa kaki, itu ada semua dan sudah tertulis. Di hadis ada, di Quran ada. Di hadis ada, di Quran ada. Cuman kita gak belajar. Karena itulah mempelajari macam-macam maksiat sangat penting agar kita bisa mengantisipasi diri kita jangan sampai tercebur di maksiat itu. Dokter itu sering keluar masuk desa untuk apa? Sosialisasi virus. Diajarkan ini virus, ada virus baru Pak Bu ya. Ini penyebabnya ini nih. Kalau kena gini berarti virus ini rentan kena. Kalau sudah kena ini ciri-cirinya orang yang kena virus itu. Ini obatnya. Tujuannya apa? Biar kita menjauhi. Menjelaskan maksiat bukan agar Anda maksiat, agar Anda bisa periksa saya masuk ke maksiat itu apa enggak. Saya sudah tercebur ke maksiat tersebut apa tidak, itu penting. Nah, zaman sekarang banyak orang belajar cara bertahan, tapi nggak pernah belajar ya apa sih maksiat itu. Bukan untuk melakukannya, untuk mengantisipasi jangan sampai tercebur ke dalamnya. Ini hati-hati ya. Sehingga fatulul amal, kata beliau, maka panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu termasuk daripada mengikuti hawa nafsu. Ya. Wal inkhida, dan tertipu dengan angan-angan yang bohong, yang semu. Nanti kamu umur 40 punya ini. Kalau engkau belajar mulai sekarang, engkau bisnis umur sekian, nanti umur sekian kau sudah punya ini, tabungan sekian, ini. Itu loh yang dibahas. Seakan-akan dia pasti hidup umur 60. Kalau engkau mulai kerja umur 17 tahun,
Kau mulai kerja, capek. Nanti umur 20 tahun pemasukanmu sekian puluh juta. Kalau setelah itu kau nikah tahun 25 sudah punya macam-macam sudah. Tinggal nyamannya. Umur 30 kau sudah punya rumah, punya ini. 40 sudah punya macam-macam, sudah punya hotel, punya kapal mungkin. Jika sudah tinggal umur 60, kau bisa menguasai Indonesia. Seumpama. Seakan-akan dia ini yakin bisa hidup sampai 60. Padahal untuk amal soleh tidak pernah dia mikir target, nggak pernah dia mikir target nanti kapan ya saya satu hari itu 1 juz, kapan saya satu hari itu bisa 2 juz, bisa sholat tahajud sekian rakaat tuh kapan bisa? Itu kalau nggak diatur sekarang nggak bisa. Para ulama yang mereka ini punya kebiasaan sholat sekian ratus rakaat per hari itu bukan langsung. Mereka ini menata. Mulai kecil seperti itu. Sekarang 4 rakaat dulu. 5 rakaat naik 10 rakaat tiap malam. Naik 20 rakaat tiap malam. Terus sampai ratusan. Gak ada yang ujung-ujung langsung 100. Gak kuat. Karena istiqomah yang penting. Sama dengan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Yang beliau itu di puncak-puncak mujahadahnya itu khatam Quran dari subuh sampai maghrib 4 kali khatam, dari maghrib ke subuh 4 kali khatam, jadi 8 kali khatam sehari semalam. Itu bukan langsung celing langsung, nah. Dari kecil itu ngaji terus, ya ngaji terus dari kecil dan tidak tergoda dengan sesuatu duniawi. Santri kalau sudah mikir ya apa cara masak nih, ya apa gini, udah hilang tuh waktu mutolaah, waktu ngulang Quran hilang. Gak jauh-jauh. Anda pas santri khususnya, pas di pondok teratur waktu ngafal. Pas di rumah, ayo bisa nggak sesuai dengan di pondok? Paling berjalan sehari 2 hari, sisanya lebih megang, lebih banyak HP daripada Quran. Itu masih libur, belum lulus. Kalau sudah lulus, tidak tahu Qurannya taruh mana. Sementara ngafal Quran itu wajib dijaga sampai wafat, bukan sampai lulus. Karena itulah ngafal Quran, kalau mau awet, harus ngajar Quran. Atau dia harus memastikan 1 hari 2 jam untuk ngulang Quran. Harus. Silakan mau jadi polisi, mau jadi apa, PNS silakan. Tapi jaga Quran ini wajib. Jadi itu caranya paling gampang ngajar. Ngajar Quran, paling gampang. Menerima setoran hafalan orang-orang. Mau nggak mau dia ngulang, mau nggak mau. Tapi kalau nggak seperti itu, luntur. Ya, nah, caranya seperti itu. Sama dengan yang lain. Dan target ukhrawi itu orang cerdas. Kalau targetnya duniawi aja sampai lalai akhirat, ini orang ajiz, orang yang dungu, kata beliau. Waqala ba'du salaf, telah berkata sebagian ulama salaf radhiyallahu anhum, law ra'aitumul ajal wa masirah labghatumul amal wa ghururah. Seumpama kalian meneliti lebih jauh dengan mata yang bijaksana, bukan mata benci, tapi hati yang bijaksana. Meneliti ajal itu pasti, ajal itu, kematian itu pasti, sudah ditentukan, nggak mundur, nggak lebih cepat, sudah pas. Dan dia berjalan ke setiap orang itu berbeda-beda. Kalau semua orang ajalnya sama, enak, kita bisa siap. Ajalnya tiap orang itu pasti 50 tahun, enak, kita bisa persiapan. Masalahnya beda-beda ajal orang itu. Bisa jadi yang fulan tetangga kita umur 60, kita sekarang nggak tahu. Itu. Jadi, dan kemudian tidak harus ada musibah. Kematian itu tidak harus sakit. Tidak harus kena musibah itu, tidak harus.
Nggak harus ada tanda-tanda, nggak harus. Apalagi di antara tanda-tanda hari kiamat banyak wafat tiba-tiba. Tiba-tiba wafat. Pas tiba-tibanya dalam keadaan nyaman, ibadah enak. Kayak kemarin ada seorang kiai, Kiai Asmuni. Beliau Masya Allah termasuk yang berpegang teguh mencintai para dzurriyyat Nabi, membela para ba'alawi. Waktu tengah-tengah ceramah, ucapan terakhir apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Meninggal. Itu ceramah meninggal, Pak. Ini yang kita cari. Waktu ngaji Quran meninggal. Ya. Jangan waktu di diskotik meninggal. Waktu kelahi meninggal. Ya, waktu teler meninggal. Hati-hati. Ini tanda-tanda sul khotimah. Nah, sehingga yang seperti ini kalau mikir labghatul amal, pasti kalian akan membenci, gak senang banyak cita-cita yang gak senang, dan akan membenci tipu daya cita-cita itu. Tipu dayanya sangat kuat. Sehingga kita ulama mengatakan bagaimana bisa tenang orang yang sudah divonis mati. Fulan divonis mati, apa bisa tenang, Pak? Masalahnya kita ini semua divonis mati, cuma nggak tahu kapan datangnya. Kita semua ini divonis mati, kenapa? Pasti mati itu. Cuman nggak tahu kapan datang vonis itu. Terus bagaimana dia bisa tertawa terbahak-bahak sementara dia pasti meninggal? Nah, itu kata ulama demikian. Dan di sini waqala akhir, berkata ulama yang lain, kam min mustaqbilin yauman lam yastaqbilhu. Berapa banyak orang yang menunggu hari esok tapi enggak sampai esok sudah wafat. Wa mu'ammilin ghadan lam yudrikhu, dan dia punya harapan besok saya ini ya, punya rencana. Besok pagi ngafal, besok pagi olahraga, besok pagi ke pasar, punya rencana sudah. Sudah ketulis sudah. Cuman belum besok sudah wafat. Belum besok sudah wafat. Artinya di sini itu seperti itulah. Kematian itu demikian. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, telah selamat orang-orang pertama dari umat ini, yaitu para sahabat. Mereka selamat dari tipu daya dunia bizuhdi wal yaqin, dengan zuhud dan yakin. Zuhud yaitu tidak cinta dunia. Tetap butuh tapi tetap kerja tapi nggak sampai cinta. Wal yakin, dan keyakinan. Apa yakin di sini? Yakin rezeki nggak akan kemana. Nggak akan kemana. Kalau sudah jatah Anda pasti mampir. Kalau sudah jatah Anda pasti mampir. Itu yakin. Para sahabat, para tabi'in selamat dari tipu daya dunia karena mereka punya itu. Punya zuhud dan yakin. Wa yahlik akhiruha, dan akhir umat ini, tidak tahu apa kita termasuk akhir itu, menjadi binasa dengan sebab rakus dan panjang angan-angan. Orang yang punya target pasti rakus, karena dia pengen sesuai mencapai targetnya secepatnya, pasti rakus dan pasti pelit. Dua sifat yang gak mungkin berpisah. Orang rakus pasti pelit. Kenapa? Karena dia punya target, harus mencapai targetnya. Nah, yang itulah yang bikin yahlik, dia binasa di akhirat dengan sebab demikian, ya. Jadi katakan jam berapa? Isya'nya jam berapa? Oh iya. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, akhwafu ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah ngikutin hawa nafsu dan panjang angan-angan.
Adapun mengikuti hawa nafsu itu bisa mencegah orang dari kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu seringkali nyuruh kita tidak ikutin hawa nafsu. Mencegah kita berambisi dengan dunia. Itu kebenaran. Tapi kita sering tolak itu. Contoh ya, orang punya miliaran, mau nyalon. Kita bilang, mending sampean uang miliaran ini bangun pondok, manfaat tuh sampean. Bangun masjid, udah bisa. Saya harus jadi, ambisi. Ambisi. Saya harus jadi. Untuk apa itu? Ya untuk amplop sini. Coba ini dipakai masjid, Masya Allah. Dipakai untuk pondok, Masya Allah. Tapi karena ambisinya terlampau tinggi, dia sampai masuk neraka gara-gara itu. Ini uang halal bisa masuk neraka gara-gara dibuat yang gagal. Karena kalau sudah jadi pasti balik modal. Pasti itu. Dan pasti lebih lagi. Ya apa kalau nggak curang? Pasti curang. Seperti ini harusnya sadar. Tapi tadi, orang yang cinta ada hawa nafsu, dia tidak mau kebenaran. Tidak mau kebenaran. Dan adapun panjang angan-angan itu bikin melupakan akhirat. Targetnya banyak di dunia, pasti sudah akhiratnya terlupakan. Karena dua perkara yang saling berseberangan, Pak. Kayak barat dan timur. Kalau Anda lari ke barat, pasti jauh dari timur. Lari ke timur, pasti jauh dari barat. Sudah pasti. Sudah. Ya, sehingga pilihannya cuma dua. Tidak bisa dua-duanya diambil. Harus pilih salah satu. Wa man nasyal akhirah. Dan orang yang lupa akhirat, lam ya'mal laha. Tidak mungkin beramal untuk akhirat. Dia pasti amalnya untuk apa yang dia tuju, dia targetkan. Nah, itu. Ya. Sehingga dua perkara ini yang dikhawatirkan untuk umat ini oleh Sayyidina Ali. Yaitu ngikutin hawa nafsu dan panjang angan-angan. Wa man lam ya'mal laha qadima ilaiha wa muflis lil amali shalihah allati la najata wa la fuz fil akhirah biduniha. Dan barang siapa yang gak beramal untuk akhirat, maka pasti dia ketika datang ke akhirat dalam keadaan muflis, gak ada modal. Datang ke akhirat tanpa modal apapun. Modalnya semuanya dunia semua. Ya. Yang mana tidak bisa selamat dan bahagia di akhirat tanpa amal soleh itu. Betul, nanti dia masuk surga kalau ada iman, iya. Tapi rata-rata mampir neraka dulu. Ini yang repot. Mampir neraka dulu ini yang repot. Fa in talaba tuli idza dalik an yurda ila dunia. Dan ketika itu pas dia minta dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh, maka itu enggak memungkinkan lagi. Tidak bisa lagi dia untuk kembali. Maka ketika itulah menjadi besar penyesalan dia. Penyesalan dia sangat nyesal. Sekarangnya di waktu itu nggak manfaat lagi penyesalan. Nyesel di dunia masih manfaat. Kenapa? Karena bisa kembali. Orang tersesat jalan di dunia bisa balik. Tapi kalau tersesat di akhirat nggak bisa balik lagi. Ini yang repot. Karena itulah para nabi diutus, kitab-kitab diturunkan untuk nyadarkan yang hidup. Karena yang sudah mati gak bisa lagi disadarkan, selesai. Yang hidup ini biar sadar dulu. Itu tujuannya. Wa fi wasiyati Rasulullah SAW libni Umar. InsyaAllah kita lanjutkan tentang wasiat Nabi kepada sahabat Abdullah bin Umar, ya, yang harus kita jadikan ini wasiat untuk kita. أفضل بنتي أن الله يغفر الذنوب ويشكر طهير القلوب ونسل الأحوال والأكوال والأفعال بجاه مولى بلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم
عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا، رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، ورزقنا كل حلالا دائما وأخلا جاء ما نحظى بالخير وفا كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وكرم برضا منك العيون، وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.